Ya, shalom semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah bagian ke-17, Parashat Yitro. Dari ajaran Rabbi Yitzhak Luria. Ya, kita akan bahas dari Keluaran 20 ayat 3 sampai 6. Dalam bacaan Torah minggu ini kita membaca Tuhan memberikan 10 perintah dari yang kedua 10 perintah, dan yang kedua berbunyi, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Hashem Elokimu, adalah Elokim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Keluaran 23 ayat 3 sampai 6. Semua jiwa terdiri dari yang baik dan yang jahat, karena dosa Adam, seperti yang telah kita ketahui. Ketika Adam memakan buah dari pohon pengetahuan dan pengetahuan baik dan jahat, maka kebaikan dan kejahatan bercampur dalam jiwanya. Dan demikianlah dalam kenyataan secara umum. Sebelum ini atau sebelum kejatuhan Adam, perbedaan antara yang baik dan yang jahat sangat jelas. Dan jiwa manusia tidak mengandung campuran kejahatan, yang berarti bahwa persepsinya benar-benar jelas dan tidak tertutup oleh ego subjektif. Jadi kejahatan itu masih di luar, nanti masuk setelah Adam makan itu buah pohon pengetahuan baik dan jahat, baru tercampur di dalam jiwa manusia. Tetapi ini berlaku untuk setiap jiwa sesuai dengan tingkatannya. Ada orang-orang yang jiwanya kebanyakan jahat dan hanya mengandung sedikit kebaikan. Dan ada orang-orang yang sebaliknya, banyak baik, sedikit jahat. Ada banyak tolak ukur dalam keadaan ini. Tapi Pengkhotbah 7 ayat 20 katakan, tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Karena semua orang terdiri dari keduanya, baik dan jahat, seperti yang telah dikatakan. Orang yang kebanyakan jahatnya disebut durjana, dan orang yang sebaliknya disebut benar atau sadik. Sekarang mengenai orang jahat. Setiap inkarnasi jiwanya mengalami pemurnian untuk ditingkatkan proporsi kejahatan dalam jiwanya agar melampaui apa yang ada di dalam inkarnasi sebelumnya. Oleh karena itu, proses pemurnian orang jahat selesai relatif lebih cepat, yaitu hanya dalam 4 generasi. Jadi dia inkarnasi ke generasi kedua, ketiga, dan keempat itu agar kejahatannya ditambah-tambahkan dan kebaikannya diambil dari dia. Ya, sehingga pas generasi terakhir terkunci seluruhnya jahat. Tidak ada yang baik dalam dirinya. Setiap inkarnasi disebut generasi. Tujuan reinkarnasi dalam konteks ini adalah untuk membiarkan orang jahat menjalankan jalannya yang jahat, sehingga pemurnian dan pemisahan yang baik dari yang jahat dapat dicapai. Nah, seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Dengan demikian, kebaikan di dalamnya dipisahkan dan diberikan kepada orang yang layak menerimanya, menjadi bagian dari akar jiwa orang terakhir ini. Seperti yang dikatakan orang bijak kita, jika dia layak, dia mengambil bagiannya dan bagian temannya di Taman Eden. Hagiga 15a. Dan hanya kejahatan total yang tersisa di dalam dirinya, yang semuanya murni sampah. Maksud dari bagian ini adalah seorang yang baik akan mengambil bagian baiknya yang milik dia sendiri, dan juga akan mengambil bagian yang baik dari temannya yang jahat, ya, di Taman Eden. Ya, akan disiapkan di Taman Eden. Ya, dia akan ambil di sana. Orang-orang yang layak untuk menerima dari orang-orang yang inkarnasi ke tingkatan jahat ini, kebaikannya diambil dan dia akan diberikan kepada orang yang layak menerimanya. Sehingga dia yang jahat ini dengan demikian ditakdirkan untuk kehancuran dan tidak memiliki harapan apapun, karena dia tidak lagi memiliki percikan kebaikan. Tetapi dari mereka yang kebanyakan baik, yaitu orang-orang saleh, kebalikannya lah yang benar yang didapatkan. Setiap kali mereka berinkarnasi, mereka menjadi lebih murni dari sebelumnya.
Tapi karena terpaksa, mereka masih dapat melakukan beberapa dosa baru di setiap inkarnasi. Seperti Pengkhotbah 7 ayat 20 tadi yang dikatakan. Ya. Untuk itu mereka harus berinkarnasi berkali-kali sampai mereka memenuhi semua 613 perintah dan memperbaiki semua dosa yang mereka lakukan di kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah inkarnasi yang harus mereka jalani akan ditarik atau perpanjang hingga 2000. Ini adalah makna mistik dari ayat tersebut. Dia membalas kesalahan ayah pada anak-anak hingga generasi ketiga dan keempat. Yang berarti bahwa Tuhan memimpin mereka lalui hingga 4 inkarnasi. Dalam inkarnasi kedua mereka disebut anak-anak, dari inkarnasi pertama dan seterusnya. Pada akhir proses mereka tidak memerlukan perbaikan sama sekali karena memang sepenuhnya jahat. Jadi ayat di atas, ayah menunjukkan generasi pertama dan anak-anak menunjukkan bahwa dia dari ayah inkarnasi ke generasi 2 sebagai anak-anak. Begitu juga selanjutnya sampai generasi 3 dan 4. Ini berarti bahwa kebaikan di dalamnya telah diambil seluruhnya dan diberikan kepada seseorang yang layak menerimanya. Tetapi semua ini hanya berlaku untuk mereka yang membenci aku. Perhatikan, yang membenci aku. Jadi bukan membenci Hasim secara pribadi, tetapi mereka yang sudah diajarkan Torah, ikuti Torah, berkali-kali mendengar, mengerti tentang Torah, diajarkan, tapi tidak mau lakukan. Ya, malah mengikuti kecenderungan jahatnya untuk melakukan kejahatan terus-menerus. Mereka inilah yang membenci aku. Ya, sudah diajarkan Torah bilang begini, Tuhan bilang begini, tidak mau, tetap aja. Ya, sudah tahu, tapi nggak mau tahu. Nah, mereka inilah yang disebut dengan mereka yang membenci aku. Mereka inilah yang akan mengalami 4 inkarnasi untuk dikunci dalam kejahatan mereka yang sempurna di sana. Yaitu mereka yang benar-benar jahat. Untuk orang benar, meskipun mereka berdosa, Tuhan melakukan kebaikan ini kepada mereka. Sehingga dia membiarkan mereka berinkarnasi hingga 2000 kali. Untuk inilah ayat ini merujuk. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada la alafim, beribu-ribu, atau 2000 generasi. Atau orang-orang yang mengasihi aku dan menuruti perintah-perintahku. Ya. Bahasa Ibraninya ve'ose chesed la alafim le'ohafai ul somrei misfotai. Menurut Arisal, kata la alafim bisa juga dibaca 2000 generasi. Ya, tetapi berbuat baik kepada 2000 generasi. Orang-orang yang mengasihi aku dan menuruti perintah-perintahku. Inilah 2000 kali ya inkarnasi untuk orang-orang yang mengasihi Hasem dan Torahnya. Toda Rabba, Shalom.